Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Shad. Tafsir surat Shad kita sampai pada ayat ke-65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana munzir." Katakanlah bahwasanya aku hanyalah pemberi peringatan. Wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar. Dan tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan Al-Qahhar, yaitu yang maha mendominasi atau mengalahkan. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha perkasa lagi Maha pengampun. Qul huwa naba'un azim. Katakanlah berita adalah berita yang besar. Antum anhum mu'ridun, sungguhnya kalian berpaling dari berita besar tersebut, itu dari Al-Quran. Ma kana liya min ilmin bil mala'il a'la idh yakhtasimun. Aku tidak memiliki pengetahuan sedikit pun tentang al-mala'ul a'la, itu para malaikat ketika mereka berselisih atau berbantah-bantahan. Yuha ilayya illa annama ana nadhirun mubin. Tidak diwahyukan kepadaku melainkan bahwa sungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata, ya. Baik, di sini pada ayat 65 Allah mengatakan, "Qul," katakanlah wahai Rasulullah sallam, "Innama ana munzir." Sungguhnya aku hanyalah pemberi peringatan. "Wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar." Sungguhnya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa lagi Maha mendominasi. Banyak ulama mengatakan bahwasanya ini adalah bantahan atas pernyataan orang-orang kafir Quraisy yang Allah sebutkan di awal surat Shad. Allah berfirman di awal surat Shad, "Shad wal Qur'ani dzikr balil ladzina kafaru fi 'izzati wa shiqaq kama halakna min qabli min qarn fanada wa la tahina manas wa ajibu an ja'ahum mundzirun minhum." Dan mereka heran ketika datang seorang pemberi peringatan dari mereka. Wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Maka berkatalah orang kafir, Muhammad ini adalah penyihir yang pendusta. Maka setelah itu mereka berkata lagi, aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah Muhammad menjadikan sembahan-sembahan hanya satu sembahan saja? Inna hadza la syai'un ujab. Ini adalah perkara yang menakjubkan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat, ya, tentang kisah para nabi, tentang kesabaran mereka dan seterusnya. Kemudian tentang bagaimana penghuni surga, kemudian bagaimana penghuni neraka. Baru kemudian Allah kembali membantah itu semua. Baru Allah kembali membantah itu semua dengan mengatakan, "Qul innama ana munzir." Sebagai bantahan perkataan mereka, katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya aku hanyalah pemberi peringatan. Sebagai bantahan terhadap mereka yang mengatakan, wa qala al-kafirun hadza sahirun kadzdzab. Muhammad adalah penyihir kadzdzab, sang pendusta. Maka dibantah dengan innama ana munzir, ya. Katakanlah aku hanyalah pemberi peringatan. Kemudian mereka berkata, perkataan mereka selanjutnya yang di awal surat Shad, aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah Muhammad menjadikan sembahan-sembahan hanya satu? Maka bantahannya, wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, Al-Wahid Al-Qahhar, yang Maha Esa lagi Maha berkuasa, atau Maha Al-Qahhar, yaitu yang Maha mendominasi. Taib, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara fungsi utama atau tugas utama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah munzir, memberi peringatan, dan ini berulang-ulang. Padahal kita tahu Rasulullah SAW adalah basyir wa nadhir, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Akan tapi konteks di sini pemberi peringatan karena pengingkaran orang-orang kaum musyrikin yang menuduh, yang menyatakan pernyataan, maka
sifat Nabi yang pas buat mereka ketika itu untuk ditampilkan adalah munzir, pemberi peringatan. Peringatan kepada orang Quraisy yang mengingkari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma min ilahin illallahul wahidul qahar, tidak ada sembahan apapun yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa. Al-Qahar, Al-Qahar maknanya secara umum adalah Al-Ghallab, yaitu yang Maha mendominasi. Dan selalu disebutkan dalam Al-Qur'an, disebut dalam 6 ayat, selalu bergandengan dengan Al-Wahid, yang Maha Esa. Seperti dalam firman surat Ghafir, limanil mulkul yauma lillahil wahidil qahar, lillahil wahidil qahar. Milik siapakah kerajaan pada hari ini? Adalah milik Allah yang Maha Esa dan Al-Qahar yang Maha mendominasi. Karena di antara makna Al-Qahar, dia mengkonsekuensikan keesaan. Karena Al-Qahar artinya yang mendominasi. Namanya yang mendominasi dia cuma satu. Yang lain terdominasi. Yang lain terdominasi. Yang berkuasa cuma satu. Yang lain terkalahkan. Sehingga makna Al-Qahar sendiri menunjukkan makna keesaan. Dan konsekuensi adalah keesaan. Tuhan harus Al-Qahar. Karena dia harus mendominasi baru disebut sebagai Tuhan. Kalau dia tidak mendominasi, apalagi dia terdominasi, apalagi sejajar, maka dia bukanlah Tuhan yang Esa. Maka tidaklah Allah menyebutkan makna Al-Qahar kecuali disertai dengan Al-Wahid. Seperti dalam firman Allah, limanil mulkul yauma lillahil wahidil qahar. Demikian juga dalam surat Yusuf, ya sahibai sijni a'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Apakah sembahan-sembahan yang beraneka ragam, variannya banyak lebih baik, ataukah Allah yang Maha Esa yang Maha mendominasi? Ini disebut oleh Ibnu Qayyim, disebut juga oleh Syekh Sa'di dalam tafsirnya. Kemudian juga dalam surat Ar-Ra'd, qulillahu khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahar. Demikian juga dalam surat Shad yang sedang kita bacakan. Demikian dalam surat Ibrahim, yauma tubaddalu ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahar. Ya. Kemudian juga di antaranya dalam surat Az-Zumar, "Lau aradallahu ayyattakhidha walada lastafa mimma yakhluqu ma yasha' subhanahu huwallahul wahidul qahar." Allah gandengkan Maha Suci Allah, dialah Allah yang Maha Esa, Al-Qahar yang Maha mendominasi. Yaumahum barizuna la yakhfa 'alallahi minhum syai', dari surat Ghafir disebutkan, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Seluruh kerajaan pada hari kiamat milik siapa? Allah bertanya kepada makhluk, milik siapa kerajaan pada hari ini? Tidak ada yang ngaku sebagai raja, tidak ada raja yang berani menonjolkan batang hidungnya, maka Allah mengatakan lillahil wahidil qahar, milik Allah yang Maha Esa, Maha mendominasi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala, ya, sifat Al-Qahar ini memberikan rasa takut kepada hamba-hambanya, ya. Meyakini bahwasanya dialah Allah yang berhak disembah dan menjadikan hambanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjadikan hamba-hambanya bertawakal kepada Allah. Kalau dia benar-benar bertawakal kepada Allah, dia punya Tuhan yang Al-Qahar, yang Maha mendominasi. Apapun yang terjadi, keputusan Allah yang mendominasi. Maka dia bersandar kepada Allah, dia berdoa kepada Allah. Dia tahu semua perkara di dunia ini dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan mendominasi semua makar, semua rencana, semua kejahatan dengan syarat dia bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar. Sehingga menjadikan dia merasa tentram karena dia punya kekuatan yang akan menolongnya. Ya, jika dia bertakwa kepada Allah, maka dia tingkatkan kesabarannya. Wallahu ma'as sabirin, dia tingkatkan kesabarannya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dia tingkatkan perbuatan ihsannya. Allah yuhibbul muttaqin, ya. Innallaha ma'al ladzina taqaw, Allah bersama orang yang bertakwa, dan kalau Allah sudah bersama orang yang bertakwa, maka dengan ma'iyah khassah bin nasr wa ta'yid, dengan pertolongan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menghadapi masalah, kita ingat kita punya Tuhan Al-Qahar, ya. Al-Qahar yang menguasai segala urusan, yang mendominasi segala perkara. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, dialah Allah pemilik langit dan bumi, apa di antara keduanya. Ini yang berhak disembah, yang seperti ini. Yang berhak disembah yang menciptakan langit dan bumi, yang mengurusi, bukan hanya menciptakan, yang mengurusi langit dan bumi. Dan apa yang di antara keduanya? Rabb, mana Rabb adalah rububiyah, adalah yang menciptakan, yang menguasai, yang menterbiyah, yang mengurusi, yang mudabbir, yang namanya makna Rabb. Itu yang berhak disembah. Bukan nabi yang tidak bisa mengurusi alam semesta, tidak menciptakan alam semesta. Bukan mayat yang ngurus dirinya sendiri sudah tidak bisa.
kemudian diibadahi. Ya. Bukan jin, bukan malaikat. Yang berhak disembah adalah yang menciptakan langit dan bumi dan apa di antara keduanya, yang menguasai, yang mengurusi. Ya, yang mengurusi ya. Yang dia berada di atas arsy tapi dia mengurus semua yang ada di bawahnya. Dialah yang berhak untuk diibadahi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Aziz Al-Ghaffar. Setelah Allah menyebutkan Al-Qahhar yang menimbulkan rasa takut kepada hamba, kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan Al-Aziz yang Maha Perkasa. Dan setelah itu Allah gandengkan dengan Al-Ghaffar yang Maha Pengampun, agar meskipun sang hamba ada khauf kepada Allah Subhanahu wa taala, juga ada raja, berharap kepada Allah karena Allah adalah Al-Ghaffar yang Maha Pengampun ya. Al-Ghaffar sebagaimana sering kita sampaikan makna dari kalimat maghfirah, yang maghfirah maknanya kembali kepada dua, yaitu yang menutupi as-sitr wal wiqayah. As-sitr wal wiqayah. Al-maghfirah diambil dari kata mikfar. Mikfar adalah helm yang digunakan oleh prajurit yang fungsinya dua, yaitu yang menutupi sekaligus yang menjaga. Seperti yang dijelaskan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Tidak semua penutup kepala disebut dengan mikfar. Contohnya taqiyah, songkok, sorban, karena meskipun menutupi namun tidak menjaga. Tidak menjaga. Adapun al-mikfar punya dua fungsi, menutupi sekaligus menjaga. Sehingga makna dari Al-Ghaffar yaitu yang menutupi dosa-dosa para hamba dan menjaga sang hamba dari dampak dosa-dosa tersebut. Karena dosa-dosa pasti punya dampak di dunia, terlebih lagi di akhirat. Di dunia ada dampaknya dalam kehidupan sehari-hari, di alam barzah ada dampaknya, apalagi di akhirat. Kalau kita mengatakan Rabbi ghfirli, ya Allah ampunilah aku, maksudnya ya Allah tutuplah aib-aibku dan jauhkanlah aku dari dampak maksiat yang aku lakukan baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Itu makna Al-Ghaffar ya. Adapun perincian beda antara Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Ghafir, itu ada bedanya dalam pembahasan al-asma wa sifat. Nah, Allah menggandengkan antara Al-Ghaffar dengan Al-Aziz untuk menjelaskan bahwasanya Allah Maha mengampuni bukan karena kelemahan. Allah mengampuni bukan karena kelemahan, tapi Allah mengampuni karena sifatnya yang Maha Penyayang, padahal Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa. Padahal Allah Maha Perkasa. Kalau manusia di antara mereka ada yang memaafkan atau mengalah karena dia terdominasi, karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau manusia dia memiliki sifat aziz, maka aziznya mendominasi maghfirahnya. Kalau dia punya sifat perkasa, dia sulit mengampuni karena dia memiliki, ini kebanyakan manusia seperti itu. Kalau dia punya kekuasaan, ini dia sulit untuk memaafkan. Tapi kalau sebaliknya dia memiliki sifat mudah maafkan, mendominasi izzahnya, sehingga terlihat lemah, terlihat tidak mampu, sehingga dia maafkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Allah Al-Aziz, Al-Ghaffar. Meskipun dia Maha maafkan, tapi dia di atas keperkasaannya. Meskipun dia Maha perkasa, namun dia mudah memaafkan. Beda dengan makhluk. Seperti dalam perkataan Nabi Isa alaihissalam, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, ya. Jika engkau mengampuni mereka, wahai Allah, fa innaka, Nabi Isa tidak mengatakan fa innaka antal ghafurur rahim, tapi Nabi Isa mengatakan fa innaka antal aziz. Kalau kau mengampuni mereka, ya Allah, sungguhnya engkau Maha Perkasa. Artinya Nabi Isa mengabarkan kepada kita melalui firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah ketika mengampuni bukan karena kelemahan, bukan karena tidak mampu. Dia Al-Qahhar yang Maha mendominasi, ya, dan seluruh makhluknya adalah hamba-hambanya. Namun dia mengampuni di balik keperkasaannya, Maha Perkasaannya, Maha kekuatannya. Taib, setelah itu Allah berfirman, "Qul huwa naba'un 'azim." Katakanlah ini adalah berita yang agung. Naba adalah berita yang penting, al-azim yaitu yang agung, maksudnya Al-Qur'an. Ya, maksudnya Al-Qur'an yang disampaikan kepada mereka yang isinya penuh dengan keagungan. Isi Al-Qur'an adalah tauhid, tentang hukum-hukum, tentang perkara-perkara gaib, tentang hari kemudian, tentang hari kiamat. Isinya semua agung. Al-Qur'an isinya semua agung. Qul huwa naba'un azim. Meskipun agung,
antum anhum muridun. Kalian berpaling dari Al-Qur'an tersebut. Ini celaan kepada orang-orang musyrikin. Sebenarnya mengatakan ketika Al-Qur'an nabaun azim, ya, nabaun azim, berita yang agung, maka mengkonsekuensikan siapa yang perhatian sama Al-Qur'an dia juga akan mendapatkan keagungan. Dia akan mendapatkan apa? Keagungan. Baik menghafalnya, apalagi memahami maknanya, apalagi mengajarkannya, ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Qur'an dan belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sehingga siapa yang semakin terikat dengan Al-Qur'an dia semakin agung, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Al-Qur'an sendiri adalah nabaun azim, berita yang agung. Setelah itu Allah berfirman, "Maka naliya min ilmin bil mala'il a'la." Rasulullah mengabarkan kepada mereka, aku tidak memiliki ilmu sedikit pun min ilmin, yaitu maka naliya min ilmin, aku tidak memiliki sedikit ilmu pun bil mala'il a'la. Al-mala' maksudnya adalah sekelompok orang yang terpandang. Tidak disebut al-mala', sebagian ulama mengatakan disebut al-mala' karena yamla'ul uyun, bahwasanya memenuhi pandangan. Artinya kalau mereka lewat semua memandang dengan penuh perhatian, sehingga memandang mereka memenuhi pandangan, sehingga orang fokus ketika melihat mereka, sehingga mereka disebut dengan al-mala', yaitu sekelompok orang atau sekelompok jamaah yang mulia, yang menarik perhatian, yang menjadikan mata melihat dengan fokus sehingga memenuhi pandangan, disebut al-mala', ya. Dan Al-Qur'an banyak, qala al-mala'u banyak, ya. Biasanya disifati orang-orang yang sombong, yang pembesar-pembesar, al-mala', ya. Namun di sini adalah sekelompok mulia, al-mala'ul a'la. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak punya ilmu sedikit pun tentang al-mala'ul a'la idz yakhtasimun, ketika mereka sedang berselisih atau sedang berdebat. Iyuha ilayya illa annama ana nadhirum mubin. Tidaklah diwahyukan kepadaku kecuali aku hanyalah pemberi peringatan mubin yang nyata, ya. Pemberi kabar, pemberi peringatan yang mubin yang nyata. Taib, di sini dalil bahwasanya Nabi mengatakan, anak-anak tolong diam, ya. Zikir pagi petang di bawah. Jadi maka naliya min ilm bil mala'il a'la, aku tidak memiliki ilmu sedikit pun tentang perdebatan di antara al-mala'ul a'la, di antara malaikat, ya, atau jamaah yang ada di langit, ya. Tetapi diwahyukan kepadaku nanti kemudian dijelaskan apa sih yang terjadi perdebatan tersebut. Diwahyukan kepadaku, tidak Allah mewahyukan tentang diskusi mereka atau perdebatan mereka kecuali sebagai bukti aku ini adalah pemberi peringatan kepada kalian. Makna ayat itu seperti ini. Makna ayat yang kita bacakan, maka naliya min ilmin bil mala'il a'la idz yakhtasimun yuha ilayya illa annama ana nadhirum mubin. Maknanya, aku ini tidak punya ilmu tentang perdebatan yang terjadi di alam atas sana, di antara jamaah yang mulia di atas atau orang-orang atau makhluk Allah di atas. Ya, aku tidak punya ilmu, tetapi aku diwahyukan tentang diskusi tersebut. Supaya apa? Supaya aku memberi peringatan kepada kalian. Supaya kalian tahu bahwasanya aku adalah Rasul yang Allah kabarkan tentang diskusi mereka atau perdebatan mereka di langit, agar aku memberi peringatan kepada kalian, wahai orang-orang Quraisy. Karena di balik perdebatan tersebut ada kemiripan dengan sikap kalian tentang bagaimana iblis yang tidak mau sujud kepada Adam karena hasad dan sombong. Demikian orang Quraisy yang tidak mau beriman kepada Nabi SAW karena hasad dan sombong. Maka aku dikabarkan tentang ilmu tersebut karena ada tujuan. Ini dalil bahwasanya Nabi SAW tidak tahu ilmu gaib sama sekali. Tidak tahu ilmu gaib sama sekali. Makanya Rasulullah mengatakan, maka naliya min ilmin, aku tidak punya ilmu sama sekali tentang kejadian di langit sana. Ya. Dan benar Nabi SAW tidak tahu ilmu gaib kecuali yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah Allah mengabarkan ilmu gaib kepada Nabi SAW kecuali ada tujuan. Di antara sebagai bukti dia seorang rasul atau tujuan-tujuan yang lain, ya. Alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasul. Dialah Allah yang mengetahui yang gaib dan Allah tidak mengabarkan kepada siapapun kecuali kepada para rasul yang Allah ridhai, ya. Jadi Allah memberitahukan ilmu gaib kepada para rasul karena ada tujuan, yaitu sebagai bukti bahwasanya mereka adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala.
Adapun makna nadhirun mubin, ini sering kita sampaikan ya, mubin ini bisa dari dua fiil, bisa fiil lazim atau fiil mutaaddi. Kalau lazim dari bana, ya. Kalau mubin maknanya dari abana. Maknanya tentu berbeda. Kalau bana artinya jelas. Kalau abana menjelaskan. Ya. Kitabun mubin ya. Jadi Al-Qur'an kitab yang jelas dan juga menjelaskan. Demikian juga Rasul nadhirun mubin adalah rasul yang terang-terang adalah seorang rasul dan dia juga menjelaskan. Ya, terkadang ditafsirkan dengan makna fi'il lazim, terkadang ditafsirkan fi'il mutaaddi, terkadang melazimkan kedua-duanya ya. Sebenarnya menafsirkan nadhirun mubin adalah pemberi peringatan yang nyata, itu kembali kepada fi'il lazim yang tidak memerlukan objek. Kalau mutaaddi fi'il yang membutuhkan apa? Objek. Jadi aku adalah nadhirun mubin itu pemberi peringatan yang menjelaskan. Sehingga semua perkara yang perlu untuk mendekatkan kepada surga dan menjauhkan dari neraka pasti semua sudah dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Apa sih yang diperselisihkan oleh Al-Mala'ul A'la? Maka ini ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ada hadis yang terkait dengan ini, disebutkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang Rasulullah SAW bermimpi bahwa kemudian mimpi tersebut Allah datang dalam bentuk yang sangat indah fi ahsani surah dalam mimpi. Kemudian Allah bertanya kepada Nabi, tahukah engkau apa yang diperselisihkan oleh para malaikat? Nabi bilang tidak tahu. Kemudian Allah menjelaskan bahwasanya malaikat sedang berselisih tentang kadar pahala, tentang kafarat, tentang orang yang berjalan ke masjid pahalanya seperti apa. Mereka berselisih tentang kadar pahala tersebut. Namun Ibnu Katsir mengatakan ini hadis tidak ada kaitannya dengan ayat ini. Ya, artinya malaikat berdiskusi bukan cuma sekali dua kali ya. Dalam satu kondisi mereka pernah berdiskusi di antara mereka tentang kadar pahala bagi orang yang melakukan ibadah-ibadah tertentu. Dan yang dimaksud dengan diskusi atau perdebatan di ayat ini kata Ibnu Katsir sebagaimana ditafsirkan setelahnya. Jadi ma kana liya min ilmin bil mala'il a'la idh yahtasimun. Aku tidak punya ilmu sedikit pun tentang al-mala'ul a'la ketika mereka sedang berdebat atau saling berselisih. Setelah itu Allah jelaskan apa perselisihan yang terjadi. Itulah kisah Nabi Adam alaihissalam ketika diciptakan oleh Allah, kemudian Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud, di antaranya iblis, maka terjadi perselisihan dalam kejadian tersebut. Sebagian ulama yang mengatakan ini maksud dengan perselisihan adalah malaikat sujud, iblis tidak mau. Ini perselisihan antara malaikat dengan apa? Dengan iblis. Ada yang mengatakan dimaksud perselisihan adalah bagaimana iblis mendebat Allah Subhanahu wa taala ketika tidak mau sujud. Ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada Adam, engkau ciptakan aku dari api dan engkau menciptakan Adam dari tanah. Ada yang menggabungkan ada tiga pendapat. Satunya yang mengatakan yaitu ketika malaikat bertanya kepada Allah, ya. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha, ya. Gimana? Wa yasfikud dima, apakah kau menciptakan ya Allah di bumi akan kau turunkan manusia yang melakukan kerusakan dan menumpahkan darah. Ibnu Katsir rahimahullah kalau tidak salah menyebutkan termasuk al-khusuma atau diskusi atau perdebatan mencakup tiga-tiganya karena ini terkait semua dengan proses penciptaan Adam alaihissalam. Ketika Allah mengabarkan, ya, aku akan menciptakan manusia, maka malaikat bertanya, ya Allah, kenapa menciptakan manusia yang akan begini. Ini salah satu dari idh yakhtasimun. Kemudian pendapat kedua, ketika sudah diciptakan kemudian disuruh sujud, malaikat sujud, iblis tidak mau. Jadi perselisihan antara malaikat dengan iblis. Kemudian iblis ketika tidak mau sujud, dia berdiskusi dengan Allah, mendebat Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan aku lebih baik daripada Adam. Ada yang mencantumkan tiga-tiganya, ada yang mendapat salah satunya. Allah alam bisawab, tapi intinya al-khusuma atau ikhtisam yang diisyaratkan oleh Allah dalam firman sebelumnya, maka naliya min ilmin bil malil a'la, maksudnya tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Setelah itu Allah jelaskan apa khusumah tersebut. Dan ini menunjukkan Rasulullah SAW adalah
utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana Nabi tahu tentang kejadian ini? Kejadian masa lalu, awal penciptaan manusia. Kalau tidak ada Allah yang mengabarkan. Nabi tidak tahu, Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tidak pernah berinteraksi dengan ahlul kitab. Nabi tidak pernah membaca Taurat, tidak pernah membaca Injil. Rasulullah SAW tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ya. Rasulullah SAW juga menetap di kota Mekah. Ya. Rasulullah juga menetap di kota Mekah. Tidak pernah punya sumber informasi, tahu-tahu menceritakan bukan cuma tentang kejadian umat-umat terdahulu, Nabi Nuh, tentang umat Nabi Nuh, Nabi kaum Ad, kaum Samud, bahkan bercerita tentang awal mula penciptaan manusia, kejadian di langit, di langit. Ya, ini menunjukkan tidak ada yang tahu ini semua kecuali seorang Rasul, karena ada Tuhan yang mengabarkan. Paham? Kalau ditanya bisa jawab. Taib. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min tin." Ini asal muasal terjadinya idz yahtasimun, ketika mereka berselisih ya. Ketika Rabbmu berkata kepada malaikat, "Inni khaliqun basyaran min tin." Aku akan menciptakan. Khaliqun, karena khaliq adalah wazannya isim fa'il, dan isim fa'il maknanya tentang ke depan di antaranya ya. Ya, seperti engkau ke mana? Ana dzahibun ilal masjid. Itu aku akan pergi menuju ke masjid. Dzahibun ila suq ya. Maknanya fi'il mudhari' tapi memberi faedah ke depan. Inni khaliqun, aku akan menciptakan. Basyaran maf'ul bih ya. Khaliqun basyaran ini isim fa'il ya'mal amal fi'il. Faham tidak? Inni khaliqun basyaran min tin. Aku ciptakan Adam dari tin. Dalam Al-Qur'an ada beberapa proses penciptaan Adam. Pertama disebutkan dari dalam Al-Quran, Inna mathala Isa indallahi kamathil Adam khalaqahu min turab. Turab itu tanah. Kemudian min salsalin min hama'im masnun. Ya, kemudian apa? Tin. Dalam ayat ini tin. Tin itu tanah bercampur air. Tanah bercampur air. Kemudian dalam ayat yang lain min salsalin min hama'im masnun. Hama'im masnun. Masnun itu tanah yang didiamkan lama. Diamkan lama hingga berubah warna dan baunya, aromanya. Berubah warna dan aroma. Kemudian min hama'im masnun, kemudian min salsalin ya, dalam ayat yang lain inni khaliqun basyaran min salsalin ya. Salsal itu tanah yang sudah kering, yang kuat, seperti tembikar. Seperti apa? Tembikar ya. Di sini juga ada tinin lazib, lengket. Tapi ini tidak ada pertentangan, tapi ini adalah proses. Dalam ayat disebut turab, dalam ayat disebut tin, dalam ayat disebut hama' masnun, dalam ayat salsal. Ini semua proses penciptaan Adam. Adam diciptakan dari turab. Dalam hadis disebutkan Allah mengambil berbagai macam sampel turab di atas muka bumi ini. Dan kita tahu tanah bermacam-macam, ada yang hitam, ada yang merah, ada yang putih. Sifatnya ada yang keras, ada yang lembut, ada yang melengket, dan macam-macam. Sehingga jadilah manusia dengan berbagai macam warna dan perangai. Jadilah manusia dengan berbagai macam warna dan perangai. Ya. Kemudian tanah tersebut dicampur dengan air, jadilah tin. Jadilah apa? Tin. Tin itu adalah tanah yang tercampur dengan air. Kemudian tin tersebut jadi lazib, yaitu melengket, lazij. Seperti air mani lazij. Air mani itu ada lengket-lengketnya. Tin juga demikian. Jadilah dia tanah yang melengket sehingga bisa dibentuk. Setelah dibentuk dibiarin dalam waktu yang lama menjadi hama' masnun. Suatu tanah yang berubah warnanya dan berubah aromanya. Setelah itu dibentuk menjadi sal-sal seperti tembikar, siap untuk ditiupkan ruh. Siap untuk ditiupkan ruh. Inni khaliqun basyaran min tin. Paham? Paham tidak? Tahukah antum dari mana? Dari tanah ya. Asal nenek moyang kita dari mana? Dari tanah. Asal muasalnya. Setelah itu proses manusia selanjutnya dari air mani bercampur dengan sel ovum. Baik, kita lanjutkan.
Kemudian Allah berfirman, "Fa idza sawaituhu," jika aku telah menyempurnakannya, yaitu menyempurnakan penciptaannya, itu bentuknya sudah sempurna, sudah proses yang Allah kehendaki, tentunya dengan hikmah. Semuanya mudah dengan kun fayakun. Allah mau langsung juga bisa, tapi semua ada proses. Kata para ulama, Allah menciptakan suatu terkadang dengan proses untuk memperlihatkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat. Ya. Sehingga melihat bagaimana proses terjadinya ini, terjadinya langit, terjadinya bumi, terjadinya macam-macam. Bahwasanya ada penciptanya, ada yang menciptakan itu semuanya, ya. Ada yang menciptakan itu semuanya. Allah bisa ciptakan kita, ini di antara penjelasan para ulama. Allah bisa menciptakan kita langsung kun fayakun tanpa ada ayah, tanpa ada ibu. Faham? Tiba-tiba muncul, tiba-tiba besar tanpa melalui kecil, seperti Allah menciptakan bidadari, ya. Inna ansha'nahunna insya'a, kami ciptakan bidadari langsung besar tanpa melalui proses dalam jadi janin, kemudian jadi kecil, kemudian ingusan, enggak, tahu-tahu jadi apa? Bisa. Tapi ada hikmah di balik Allah menciptakan kita dengan proses, ya. Kalau tiba-tiba langsung ada, tidak ada ayah dan ibu. Kalau tidak ada langsung ada, tidak ada namanya cinta, tidak ada kan? Maka semua ada hikmah di balik proses yang Allah lakukan, di antaranya untuk menunjukkan kepada malaikat bahwa semua tidak terjadi dengan tiba-tiba, tidak terjadi dengan tanpa Tuhan, tapi dengan proses, sehingga para malaikat atau jin bisa menyaksikan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tanah yang tidak ada kehidupan sama sekali tiba-tiba menjadi ada suatu makhluk yang hidup, yaitu Adam alaihissalam. Fa idza sawaitu, jika aku sempurnakan, ini dalil bahwasanya Allah ketika berbuat berdasarkan masyiah. Taswiyah ini adalah fi'il af'alullah. Kita bahwasanya af'alullah berdasarkan kehendak, ya, berdasarkan apa? Sifat-sifat fi'liyah, itu yang disebut dengan af'alullah, sifat-sifat fi'liyah. Allah jika berkehendak Allah menciptakan, Allah jika berkehendak Allah mematikan, jika Allah berkehendak Allah menghidupkan. Ini yang diingkari oleh ahlul kalam. Mereka mengatakan Allah tidak berubah sama sekali, tidak ada jika ingin ini maka begini, itu tidak ada dalam kamus mereka. Karena mereka kalau bilang Allah ada perubahan, tadinya ingin gini, pingin begini, berarti Allah bukan Tuhan. Karena Tuhan sudah di puncak kesempurnaan, tidak ada perubahan sama sekali dan statis, tidak dinamis. Jadi semua dalil-dalil yang menunjukkan ada kedinamisan, jika Allah begini, pengin begini, jika Allah begitu, semua mereka tolak pakai akal mereka, karena menurut mereka Tuhan itu harus statis. Sudah puncak sempurna. Kalau Tuhan masih berubah lagi, berarti Tuhan tidak sempurna. Justru sebaliknya, yang menunjukkan adanya kekuasaan itu fa'alul lima yurid, melakukan apa yang dia kehendaki. Kalau ada sesuatu yang statis tidak bisa apa-apa lagi, itu Tuhan atau bukan? Bukan. Benda mati statis, nggak bisa apa-apa. Tapi logika mereka, dan ini logikanya Aristoteles, logikanya Plato, sebagaimana saya sudah sebutkan dalam syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, ya. Wasithiyah di muqaddimah. Tapi intinya saya ingin jelaskan bahwasanya af'alullah muta'alliqah bi masyiatillah. Perbuatan-perbuatan Allah tergantung kehendak Allah. Pengen begini maka Allah bikin, Allah pengen begini, Allah pengen berbicara, Allah berbicara dengan malaikat. Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min tin. Ketika Allah berbicara kepada malaikat, aku akan menciptakan manusia dari tin. Allah berbicara ini azali atau ketika akan menciptakan manusia? Ketika akan menciptakan manusia, makanya ketika. Adapun mereka semua firman Allah azali semua, tidak ada Allah bicara. Kita seperti Allah bicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa yang di tangan kanan wahai Musa? Kapan Allah bicara gitu sama Nabi Musa? Ketika Nabi Musa ada, ya, ketika bawa tongkat Allah bicara, baru Allah mengatakan wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa yang ada di tangan kananmu? Bukan sejak azali Allah sudah ngomong itu. Antum pusing ya, enggak usah dibahas. Tapi intinya itu adalah pendapatnya Asy'ariyah. Ya, Al-Maturidiyah semua mengatakan sifat-sifat Allah tidak ada, yang mereka menolak sifat ikhtiyariyah, sifat fi'liyah, dan itulah pusat perdebatan antara Ahlussunnah dengan mereka. Sehingga mereka harus menolak atau mentakwil ratusan ayat atau mungkin ribuan ayat yang menunjukkan perbuatan Allah terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya syubhat Tuhan sudah harus sempurna, dan sempurna itu statis. Tidak ada perubahan lagi. Kapan Tuhan berubah? Makanya mereka menolak sifat Allah berkehendak, Allah hikmah, punya tujuan. Kata mereka, enggak, kalau Allah punya tujuan, jadi Allah melakukan sesuatu tanpa tujuan, kata mereka. Karena kalau Allah punya tujuan, berarti Allah belum sempurna kecuali setelah mencapai tujuan tersebut. Ini logika semua, main perang apa? Logika. Kalau kita pakai logika, kita bisa benarkan mereka. Contoh Ibnu Sina, demikian juga Al-Farabi, menggunakan logikanya falasifah, dan disebutkan dalam Muqaddimah Al-Wasithiyah. Mereka mengatakan
Mereka menolak Allah memiliki ilmu terperinci tentang makhluk. Pakai logika. Allah tidak tahu bahwasanya sapi ini akan begini, sapi ini manusia melakukan maksiat. Detail-detail enggak tahu. Allah cuma tahu secara global, secara hukum sebab dan akibat. Karena kalau Allah tahu secara detail, misalnya si fulan berzina, si fulan buang air, si fulan ini, kemudian perbuatan yang tidak pantas, Allah tahu itu mencela ilmu Allah. Berarti pengetahuan tersebut terdapat dalam ilmu Allah dan Allah tidak pantas untuk memikirkan hal-hal tersebut. Paham? Karena Allah tidak pantas memikirkan hal tersebut, maka Allah tidak tahu tentang detail-detail yang terjadi pada makhluk. Sehingga mereka menolak sifat ilmu Allah yang tafsili, tapi mereka hanya mengatakan sifat ilmu Allah yang mujmal, yang global. Ini kalau kita ikut logika mereka, benar juga ya. Tujuannya untuk mensucikan Allah, tapi justru menolak sifat ilmu Allah yang maha luas. Paham? Maksud saya, kalau perang-perang logika, bisa jadi kita menang, bisa jadi kita kalah. Tapi kita ikut dengan apa? Dalil. Antum sudah kena syubhat enggak ini? Ini syubhatnya Ibnu Sina sehingga beliau dikafirkan oleh Ghazali di antaranya gara-gara ini. Menolak ilmu Allah yang terperinci. Ilmu Allah tidak mengetahui makhluk secara terperinci karena kata dia Allah tidak pantas untuk ini salah sebabnya. Allah tidak pantas untuk mengetahui hal tersebut. Yang kedua berarti database Allah berubah-ubah karena makhluk berubah-ubah dan itu tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala dan itu syubhat. Berarti makhluk lebih tahu daripada Allah. Antum mau beol, antum tahu enggak? Allah enggak tahu kalau antum sedang buang air misalnya. Ini kan enggak benar. Ketika seorang mungkin mengucap kata-kata kotor, kata mereka tidak pantas dipikirkan oleh Allah. Antum lebih tahu daripada Allah. Kelazimannya makhluk lebih tahu daripada Tuhan yang menciptakannya. Padahal firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala ya'lamu man khalaq." Bukankah yang menciptakan tahu yang tentang menciptakan? Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun yang jatuh pun kecuali Allah mengetahui. Jadi jangan coba-coba baca buku filsafat ya. Karena benar-benar murni logika dan seorang kalau tidak punya landasan yang kuat maka akan mudah terbawa. Padahal ini semua kekufuran. Ini adalah apa? Kekufuran. Taib. Fa idza sawaituhu, ya, jadi Allah berbicara kapan Allah kehendaki dan Allah melakukan menciptakan, menyempurnakan, membuat proses itu semua Allah lakukan tahap demi tahap. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Setelah aku sempurnakan banyak penciptaannya, wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan kepadanya, kepada tanah tersebut, kepada sol-sol tersebut, kepada Adam yang masih dalam bentuk tembikar tersebut. Min ruhi, aku tiupkan ruhku kepadanya, faqa'u lahu sajidin. Maka hendaknya kalian tersungkur untuk sujud kepadanya. Perhatikan sini. Ini sudah paham? Sudah? Perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala, wa nafakhtu fihi min ruhi. Min ruhi. Aku tiupkan kepadanya dari ruhku. Taib. Apa maksudnya dari ruhku? Apakah ruh Allah masuk ke Nabi Adam? Bukan, tapi ini maksudnya ruh minal arwah allati khalaqtuha, yaitu dari ruh-ruh yang aku ciptakan. Aku tiupkan kepadanya ruh dari ruh-ruh yang akan aku ciptakan. Karena ruh adalah apa? Makhluk. Faham? Ruh adalah apa? Makhluk. Adapun idhafah penisbatan ruh kepada Allah ini idhafatu tasyrif. Seperti ini idhafatu tasyrif. Seperti naqatallah, baitullah, naqatallah. Taib. Ketika Allah mengatakan onta Allah, apakah ada onta-onta lain? Ada kan? Cuma ini juga onta ini juga diciptakan, itu tidak? Tapi disandarkan kepada Allah untuk memuliakan, naqatullah, untuk dimuliakan. Seperti baitullah. Jadi jangan dipahami bahwasanya ruh Adam dari ruh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebut oleh sebagian orang sinting ya. Jangan kufuran bilang ruh Adam dari ruh apa? Allah. Dan ini juga bantahan kepada salah pahaman orang memahami firman Allah tentang Nabi Isa alaihissalam. Allah mengatakan wa kalimatuha alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Tentang Nabi Isa, wa ruhun minhu. Nabi Isa itu ruhun dari Allah. Ruhun minhu bukan berarti ruhnya Allah, faham? Tapi ruh
minal arwahil lati khalaqaha Allah. Dari ruh yang darinya itu bukan berarti dari ruhnya Allah. Ya, tapi dari ruh yang Allah ciptakan, paham? Dan kalimat ruhi, ini ruhi, perhatikan ruhi, ruhku, ini lebih kuat daripada ruhu minhu. Ini masih ada minnya. Ruhku itu lebih kuat kalau penisbatan, paham? Ruhku lebih kuat daripada ruh darinya, paham? Ruh dariku. Ruhi lebih kuat daripada ruh minni. Maksud saya, jika ruhi saja tidak melazimkan ruh tersebut dari ruh Allah, apalagi ada kalimat ruh minhu. Faham atau tidak? Faham atau tidak? Jadi jangan dipahami. Kalau ini tidak dipahami bahwasanya ruh dari zat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada Adam, maka apalagi ruh minhu. Makanya Allah mengatakan inna mathala Isa indallahi kamathali Adam, sama, tidak ada bedanya. Sungguhnya perumpamaan Isa seperti perumpamaan Nabi Adam alaihissalam. Khalaqahu min turab, Allah ciptakan dari tanah, tsumma qalahu kun fayakun. Allah ciptakan, berikan ruh, kemudian jadi, maka jadilah. Kemudian Allah berfirman, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Ya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis. Istakbar wa kana minal kafir. Baik, kita bahasin dulu. Fasajadal malaikatu, maka malaikat seluruhnya sujud. Al malaikah sini lam, alif lam lil istighraq, yaitu mencakup seluruh malaikat. Maksudnya apa? Maksudnya jika Allah mengatakan fasajadal malaikatu, sudah dipahami seluruh malaikat sujud. Tidak perlu tambah kulluhum ajmaun. Kalau mengatakan fasajadal malaikatu sudah cukup. Karena alif lam di situ menunjukkan alif lam yang diidhafakan kepada jamak, menunjukkan keumuman, mencakup seluruh yang namanya apa? Malaikat. Seluruh malaikat, malaikat di langit, malaikat dimanapun, malaikat yang sedang tugas, malaikat di langit keberapa, semuanya mencakup seluruh malaikat. Tidak ada yang terkecualikan. Malaikat Israfil, malaikat Jibril, malaikat Mikail, semua malaikat yang sedang di sana, di sini, semuanya yang mungkin sedang bertugas apa, semuanya sujud. Fasajadal malaikatu, maka seluruh malaikat. Jadi kalau kita artikan, maka sujudlah seluruh, karena alif lam diidhafakan kepada jamak. Dalam usul fikih memberikan faedah keumuman. Berarti kata kulluhum ini semua taukid satu. Ini taukid dua, ajmaun. Seluruh malaikat sujud. Apa fungsi taukid ini? Ya, taukid menekankan bahwasanya pertama taukid satu, kulluhum mencakup keseluruhan malaikat. Kulluhum, tidak ada terkecualikan. Ini tanpa terkecuali. Maksudnya adalah tanpa terkecuali. Adapun taukid yang kedua, ajmaun, kata sebagian ulama maksudnya di waktu yang sama, tidak ada yang tertunda. Di waktu yang sama. Itu di waktu yang sama, di satu perkumpulan, jamak, satu perkumpulan dalam satu jamaah. Tidak ada yang tertunda, nanti saat itu juga. Fasajadal malaikat, karena malaikat la ya'sunallaha ma amaru wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah membangkang perintah Allah. Ketika selesai penciptaan Adam, ditiupkan ruh, fasajadal, Allah mengatakan menunjukkan langsung fasajada al malaikatu kulluhum ajmaun, semuanya sujud karena mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan illa iblis astakbara wa kana minal kafirin, kecuali iblis dia sombong, dia termasuk kafir. Ini paham sampai sini? Paham? Sudah dicatat? Saya lanjut halaman berikutnya. Illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis.
disebut malaikat sebelumnya. Dan asal istisna asalnya adalah muttasil. Kecuali iblis. Iblis ketika Allah menyebutkan malaikat, Allah tidak memperinci. Allah tidak mengatakan fasajadal Allah tidak mengatakan Allah tidak memperinci antara malaikat dengan iblis, menunjukkan iblis berada dalam ketika Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin." Allah sedang bicara tentang malaikat. Allah tidak mengatakan ketika Allah berbicara kepada malaikat dan iblis, paham? Tapi Allah mengatakan ketika Allah berbicara kepada siapa? Malaikat. Lalu dalam malaikat itu ada iblis atau tidak? Ada. Ini menunjukkan iblis ketika itu memiliki kedudukan yang tinggi. Padahal dia dari golongan jin, kana minal jinni. Jadi jin spesial. Kana minal jinni fasaqa an amri rabbih. Dia dari golongan jin, kemudian dia membangkang. Berarti sebelumnya tidak, paham? Kana minal jinni fa fasaqa, ada tertib, paham, menunjukkan tertib. Sebelumnya dia tidak membangkang dan dia berada dalam lingkungan malaikat. Jadi dia jin tapi gaulnya sama malaikat. Gampangannya demikian. Dia sekelompok malaikat, orang-orang soleh atau makhluk-makhluk yang soleh. Sehingga ketika Allah berbicara kepada malaikat, di situ ada iblis yang juga tinggal di langit, mendengar perintah tersebut. Sehingga iblis ini adalah seakan-akan dari golongan malaikat. Seakan-akan, padahal dia dari golongan jin. Bahkan sebagian salaf yang berpendapat bahwasanya iblis dari malaikat. Cuma karena dia membangkang maka dirubah. Ada yang berpendapat demikian. Ya, tapi yang benar kana minal jinni. Ya, dia dari golongan jin. Namun saking mulianya dia bersama dengan para malaikat. Dia termasuk di rombongan al-malaul a'la. Yang Allah sifati dengan al-mala' al-a'la. Itu golongan-golongan yang mulia yang tinggi. Kemudian dia tidak mau sujud, kenapa? Istakbar, sombong. Wa kana minal kafirin, karena di sini ada khilaf. Wa kana, ada yang mengatakan maksudnya kana fi ilmillah annahu minal kafirin. Sebelumnya Allah sudah tahu dia, karena Allah menggunakan kata kana. Pendapat yang mengatakan kana maksudnya maka dia pun menjadi orang kafir karena kana terkait dengan kejadian di situ. Bisa saya cerita orang, saya bilang si fulan dulu dia begini-begini, summa kana begini-begini, ya, maksudnya tentang saya berbicara kana karena tentang bercerita tentang masa lalu. Jadi kana karena bercerita tentang masa lalu. Artinya tapi iblis sebelumnya tidak sombong. Iblis sebelumnya tidak kafir. Setelah itu baru apa? Kafir. Jadi kana ini bukan berarti iblis kafir sebelumnya. Paham maksud saya? Jangan dipahami kana minal kafirin bahwasanya dia kafir sebelumnya. Tapi dua pendapat ahli tafsir. Pertama kana maksudnya Allah tahu dia bakalan kafir. Kana minal kafirin dalam ilmu Allah dia bakalan apa? Kafir. Atau kana sara minal kafirin. Ada maknanya kana fi ilmillah annahu minal kafirin. Ada yang mengatakan makna sara minal kafirin. Tapi intinya iblis sebelumnya belum kafir. Fa fasaqa an amri rabbih, maka dia membangkang. Sebelumnya dia beriman, sebelumnya bukan dia beribadah. Ada yang mengatakan dia beribadah ribuan tahun, bahkan dia termasuk orang yang atau apa maksudnya makhluk yang berilmu. Kemudian dia membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dua sebab, yaitu hasad dan sombong. Iblis punya dua sifat sebab dia membangkang apa? Hasad dan sombong. Ini dua masalah. Yang ininya kenapa Nabi disuruh cerita hal ini kepada orang Quraisy untuk menjelaskan kalian itu sebenarnya tahu tentang kebenaran Rasulullah SAW. Tetapi karena kalian hasad dan sombong, maka kalian tidak mau beriman kepada Nabi SAW. Ya, tidak mau. Sebagaimana Abu Jahal tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW karena tidak mau tersaingi. Karena Bani Hashim dan Bani Makhzum saling bersaing. Setiap Bani Hashim melakukan kebaikan, Bani Makhzum menyaingi. Ini dua kabilah topnya Quraisy. Quraisy kabilahnya banyak. Ya, tapi paling top dua, Bani Hashim, Bani Makhzum. Bani Makhzum banyak orang hebat. Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Khalid bin Walid. Ini semua Bani Makhzum, top. Dan mereka bersaing di zaman jahiliyah. Kalau Bani Hashim memberi makanan, mereka juga bagi makanan. Kalau Bani Hashim
membeli pelayan kepada jamaah haji mereka juga. Sampai kata Abu Jahal dalam sebuah riwayat, sampai ketika ada dari Bani Hashim ngaku sebagai nabi, kita masa kita ngaku juga sebagai nabi, enggak bisa. Daripada kita kalah saingan, ini nabi tidak kita percayai, aman. Karena enggak mungkin di Nabi Bani Hashim ada nabi, kemudian kita bilang kita juga punya nabi, wah, repot, enggak ada mukjizatnya. Daripada kita kalah saingan, mending saya tidak beriman dengan Bani Hashim tersebut. Karena persaingan kabilah sangat kuat. Makanya ketika muncul nabi-nabi baru, banyak pengikutnya di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ada dari Nabi Banu Hanifah yaitu Musailimah Al-Kadzdzab, dari nabi dari Banu Asad yaitu Al-Ansi ya, Al-Asadi ya, Tulaih Al-Asadi ya, dari Bani. Jadi ketika muncul nabi baru tuh mereka bilang ini nabi Bani ini, nabi kabilah ini. Muhammad kabilahnya Quraisy, nabinya Quraisy. Kita juga punya nabi-nabi dari kabilah-kabilah lain karena persaingan suku yang sangat kuat. Maka Rasulullah ketika disuruh Allah menceritakan tentang kisah iblis dan Adam alaihissalam untuk mengingatkan kepada orang-orang Quraisy bahwasanya kalian itu terpengaruh dengan iblis. Sudah ada yang mendahului kalian tidak beriman, yaitu iblis. Karena dua sebab, yaitu hasad dan apa? Sombong, hasad dan sombong. Dari sini para ulama mengatakan seorang jangan terlalu pede dengan keburukan dengan dirinya. Jangan dia merasa dia beriman, dia bertakwa. Terkadang keburukan itu muncul ketika ada ujian. Iblis tadinya nyaman-nyaman aja. Ketika ada pendatang baru, ini masalah. Pendatang barunya langsung dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala, ditiupkan oleh Allah ruhnya. Kemudian Allah bentuk Nabi Adam alaihissalam. Allah ajarin ilmu yang begitu luas. Allah suruh malaikat sujud, maka iblis tidak terima itu semua. Saya pemain lama kok tidak digitukan, ini pendatang baru langsung dimuliakan. Ketika itu muncullah keburukan iblis yang sebelumnya ribuan tahun tersembunyi. Maka seorang jangan pede. Seorang baru bisa tahu tentang diri hakikatnya ketika ada ujian. Jangan bilang saya penyabar. Ketika diuji ternyata tidak sabar. Saya ikhlas. Ketika ada datang saingan ternyata hasad. Berarti kita enggak beres niatnya. Selama ini kita merasa ikhlas, merasa sabar, ternyata ketahuan. Maka jangan seorang terlalu pede dengan apa dirinya. Iblis yang pede akhirnya ternyata ketahuan. Taib, sampai sini saja. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.